Saya baru saja tiba di Ketapang, Kalimantan Barat. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda dua sosok inspiratif di daerah Kayong Utara, 2 jam perjalanan dari Ketapang. Sosok pertama adalah Miswan Edi, alias Bang Poltak. Dia membuat pembangkit listrik tenaga air yang sangat sederhana dari bahan-bahan bekas. Namun ciptaannya ini sebuah terobosan besar bagi masyarakat di sekitarnya, karena sekarang masyarakat sudah bisa menggunakan listrik hasil karya Bang Poltak. Sosok berikutnya adalah Damianus Jordan, seorang mantan atlet tinju yang dengan segala keterbatasan bahkan mengorbankan gajinya mendirikan sebuah sasana yang sangat sederhana di daerah Kayong Utara, dan disinilah diciptakan prestasi-prestasi besar, mulai dari prestasi lokal, daerah, nasional, bahkan internasional. Yang lebih mengagumkan adalah Damianus menganggap bahwa sasana ini adalah pintu bagi anak-anak untuk menggapai mimpi mereka, baik dalam cabang olahraga tinju maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang saatnya saya memperkenalkan dulu Miswan Edi alias Bang Poltak. Ini dia kisahnya. Sejak menjadi kabupaten otonomi baru pada tahun 2007, Kabupaten Kayong Utara terus berbenah diri mengejar ketertinggalannya dari daerah lainnya di Kalimantan Barat. Sebagai daerah berkembang, pembenahan infrastruktur termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetap menjadi konsentrasi. Seperti kebutuhan listrik misalnya, sudah barang tentu menjadi kebutuhan yang amat mendasar bagi masyarakat di sana. Namun, kehadiran sosok pemberani seperti pria berusia 42 tahun ini, Miswan Edi Susanto, atau yang akrab disapa Poltak, setidaknya mampu menjadi jawaban atas persoalan itu. Keahliannya dalam membuat bahan tidak terpakai atau bekas, mampu ia ubah menjadi energi alternatif bagi masyarakat di sana. Karena saya kelahiran Jawa, kelahiran Sumatera, ketemu orang Batak, saya ngomong Batak, ketemu orang Jawa, saya ngomong Jawa, ketemu orang Sunda, saya ngomong Sunda. Jadi pada waktu trennya pilih Poltak. Lalulah saya dipanggil si Poltak. Di bengkel sederhana inilah, Miswan Edi Susanto menjalankan aktivitas sehari-harinya sebagai montir. Bengkel pertama yang ia dirikan sejak kedatangannya tahun 1997 melambungkan namanya sebagai Poltak si ahli dinamo. Jadi, bapak sama ini gasket ini. Masang basah berapa kasih ini. Mengetahui kondisi itu, Poltak mulai mencoba mengeluarkan kemampuannya dengan memodifikasi beberapa alat seperti dinamo yang ia temukan di bengkelnya. Terus Bang Poltak ini orangnya tuh nggak mau diam, Mbak. Nggak mau diam. Ada aja kerjaan dia tuh yang di kota-kati gitu. Jadi sampailah terjadi dia membuat lampu. Di tengah aktivitasnya, Poltak mencoba membuat konsep dengan menyusun berbagai alat yang ia buat. Kita nyalakan di belakang. Iya. Tahun 2010, usaha Poltak pun terjawab. Modifikasi alat yang coba ia rangkai mulai membuahkan hasil. Konsep energi sederhana dari bahan bekas mampu ia manfaatkan menjadi sebuah energi alternatif dan disebut Pico Hydro. Pasang. Jadi di sini kita memodifikasi tenaga, memfokuskan tenaga air ini. 42. Berarti ini kalau seandainya kita besarkan bisa nih. Dengan posisikan kayak gini nih. Jadi kapan kita nanti bisa masang ini di sungai?
Inilah gambaran kehidupan sebagai masyarakat yang tersebar di Kabupaten Kayong Utara. Meski hidup tanpa alat penerangan, bukan berarti hidup tanpa semangat. Rumah-rumah warga yang kebanyakan bermaterial kayu ini mampu bersanding selaras dengan gelapnya malam tanpa penerangan yang memadai. Untuk ama mustahab. Nah gitu. Kerja sih ada kerja apa. Ini sekarang isi air. Nah cuma itu bah. Kerja air siang hari. Malam ada tidur Tapi bagai api kita doang. Tak ada kerja apa lah, itu Meski hari berganti malam, tanpa kehangatan muncul dari raut wajah bersahaja bersama nyala pelita minyak. Pancaran harapan terus menemani sang buah hati belajar membaca dan menulis harapan masa depannya. Rumah pun gelap, anak pun tak bisa belajar, anak susah belajar, waktu malam belajar susah, waktunya mau makan pun susah, gelap-gelapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selain seharian sibuk di bengkel miliknya yang ia dirikan sejak tahun 2008, Poltak tak jarang mencari tahu dengan berkunjung ke rumah masyarakat yang tinggal di wilayah hutan lindung. Rencana itu aku tarik kabel ke sini. Boleh. Mau deh? Mau. Tapi ada syaratnya. Mau enggak ya bapak jaganya? Jaga-jaga ya, sama-sama ngerawat. Boleh ya. Yaudah lah pak. Kalau emang kira-kira bapak setuju nanti, ya mungkin besok atau lusa aku tarik kabel lah ini nanti. Tapi sama-sama kita kerjakan sini ya. Iya. Oke lah, kalau gitu bapak permisi pak ya. Ya pak ya. Bak sang pemilik terang, Poltak mendengarkan cerita kehidupan mereka di malam yang tanpa penerangan itu. Dalam suasana kekeluargaan inilah, Poltak beberapa kali menyampaikan keinginan untuk membantu masyarakat dengan membuat sebuah alat untuk dijadikan sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat. Jadi selama ini bapak pakai apa aja? Pakai pelita. Pakai pelita? Wah jadi gelap-gelap lah ya? Gelap-gelap. Aduh. Jadi ini gini pak, saya ini ada membuat listrik di ilik sungai kita ini. Nah, kalau seandainya nanti saya tarik kabel ke sini, bapak saya cantolin mau enggak? Oh, jam. Mau sih mau ya, pokoknya. Ya kan gini, cuman ini ya sama-sama kita jagalah. Nah, jadi saya itu ada membuat mikrohidro di ilik sungai ini dengan kapasitas 3 kilo lah. Mungkin untuk kita di sini cukup. Kalau listrik di sini khususnya kita bicara untuk Kayong Utara dulu ya. Tapi saya bisa memprediksi hanya 50%, nggak nyampe 50% yang terrealisasi listrik. Saya ini otodidak. Tapi saya tidak kalah dengan orang yang tamatan teknisi, saya nggak berani, istilahnya gimana? Tidak ngecun ataupun tidak gentar. Nah, karena bagian elektrik ini dari mulai hal terkecil sampai dia menyala, saya hafal benar. Pada awal kedatangannya di Kalimantan Barat, Poltak bekerja serabutan. Mulai dari supir angkot, penebang pohon di hutan-hutan, dan bahkan dia pernah ikut dalam kegiatan ilegal logging. Namun melihat masyarakat desanya yang prihatin karena tidak ada penerangan, Poltak melakukan terobosan. Dia membuat alat pembangkit listrik yang sederhana yang dinamakan Pico Hydro dari bahan-bahan bekas. Bahan-bahan bekas itu kemudian dirangkai di bengkelnya di rumahnya. Alam Kalimantan
dengan ribuan sungai, diyakini Poltak memiliki potensi yang luar biasa. Nah, kalau potensi ini disinergikan dengan kemampuannya dalam bidang kelistrikan, maka dia yakin suatu hari kelak masyarakat di Kayong Utara akan bisa menikmati listrik dari hasil ciptaannya ini. Sebagai montir, ia sangat paham dengan sistem dan energi elektrik yang dihasilkan dari kumparan dinamo dan diubahnya menjadi sebuah energi. Seperti alat yang hendak ia buat ini. Karena saya basic saya itu tahu bengkel, saya beli mobil odong-odong. Nah, saya rakit jadi bagus. Saya jadi tukang ojek mobil. Ada angkutan saya angkut, ada angkutan saya angkut. Akhirnya karena ikuti proses, pada waktu itu kan di sini banyak orang ngangkut kayu. Kita pun ngangkut kayu lah. Karena ada penghasilan ingin lebih, akhirnya kita kerja kayu. Wah, udah kerja kayu, wes kita ngambil perah kan, ngambil tambang, nah, ngambil jasa angkutan. Nah, karena hasil kurang besar, kita ngambil yang udahlah, cari anak buah, beli sinso. Masuk anak buah, nebang, babu, nebang, Beberapa tahun silam sebelumnya, tepatnya tahun 2001, Poltak memang dikenal sebagai perambah hutan. Saat itu, Poltak banyak menampung kayu bagi para ilegal logging di Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Hasilnya, bukan main-main. Ekonomi kehidupan Poltak dan keluarga melesat melambung tinggi. Kalau Mbak Singso bisa langsung tebang nih. Namun, setelah beberapa kali mengalami masalah, timbullah kesadaran dalam diri Poltak. Ia pun akhirnya sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah jauh dari kata benar. Itulah kehidupan. Lain dulu, lain sekarang. Kini, Poltak konsen akan pelestarian lingkungan. Konsentrasi yang ia mulai sejak tahun 2010 awal itu, Poltak terus merubah dirinya untuk membantu masyarakat di Kabupaten Kayong Utara dengan mendirikan pikohidro dan mikrohidro bertenaga air. Awal mula inovasi pikohidro dan mikrohidro itu sendiri muncul dari diskusi ringan antara Poltak dengan beberapa orang kerabat dekatnya. Dari diskusi santai itu, kemudian muncul ide dengan keinginan untuk membuat alat yang berguna bagi masyarakat, yaitu mikrohidro. Sumber energi alternatif itu tentu saja disesuaikan dengan potensi geografis alam di Kayong Utara yang memang memiliki banyak sungai baik yang besar dan kecil. Aduh, gerak. Lagi. Dengan bermodal semangat membantu, Poltak mencoba mengaplikasikan sumber energi alternatif buatannya itu untuk menjawab kebutuhan listrik untuk sebagian masyarakat yang tinggal sekitar wilayah KKU. Berarti ini sebelah sana ya. Bak sang profesor ahli, Poltak yang hanya tamatan sekolah kejuruan ini dengan lantang menginstruksikan detail kegiatan pemasangan itu. 1, 2. Nah, sambung Jang. Pelan. Pelan. Bukan turbinnya. Pas. Oh, beli kopi untuk orang kerja. Kurang, udah sih. Bisa orang buat gang boleh ini. Kita kan satu prinsip sama Bang Poltak. Jadi kan melestarikan alam dengan menjaga air. Dengan adanya berdiri ini kan air kan bisa terjaga, tidak akan rusak. Lihat saja, mulai dari membuat bendungan air sungai, pemasangan mikrohidro, hingga proses menyalakan aliran listrik yang dihasilkan. Keunikan dan hal menarik lainnya dari pikohidro dan mikrohidro adalah hampir seluruhnya menggunakan barang bekas seperti dinamo, rangkaian kabel yang sudah tidak lagi digunakan,
Kincirnya dari papan dan seng bekas, besi dan kayu barang bekas, kecuali beberapa panel seperti tembaga, ban, karet untuk pemutar. Ya kalau untuk saat ini saya membuat dari bahan bekas karena ya pokoknya alatnya sangat sederhana. Bisa dikatakan di pasar loak aja ada jual. Jadi tidak perlu seperti yang kita buatkan yang dari Jepang. Kita harus beli seperempatnya ke Jepang. Enggak. Ini kita buat dari barang bekas, istilahnya ya kayu, ya drum-drum bekas, ya lingkar-lingkar sepeda. Ya kalau istilahnya kalau orang kampung bilang ya tahan sementahun. Untuk sementara tapi sementahun. Pertamanya itu saya marah sama Bang Poltak. Abang ini sebentar-bentar minta duit untuk apa? Bilang. Ya tenang aja lah dek, kata dia kan. Ini kita buat riset, kata dia kan. Marah. Pokoknya pertama, kedua, ketiga saya marah. Tapi ujung-ujungnya saya karena memang udah nampak dari apa itu semua kan itu kan untuk kebutuhan KKU kan, untuk kebutuhan KKU. Jadi ya udahlah pokoknya saya dukung dia. Kemarahan saya pun tidak marah lagi gitu. Ini listrik mikrohidro, powernya dari air meluncur, mengalir melalui drum ini, langsung dia menghantam baling-baling, maka setelah baling-baling ini berputar, maka listrik akan menyala. Nah, ini mesinnya dengan berkekuatan 2500 watt, cukup untuk kebutuhan 8 atau 9 kepala rumah tangga. Nah, dan sekarang coba kita buka itu bendungannya, satupnya, agar air bisa mengalir, agar listrik ini bisa hidup. Ya, buka. Lingkungan hidup, maka listrik menyala. Dimaksudkan agar masyarakat mau terus menjaga alam dari kehancuran dan menanam pohon demi sumber air baru. Apapun bentuknya mikrohidro ini, saya bangga. Mengapa? Karya tangan saya sendiri. Karya tangan sendiri. Tanpa ada yang ngajari, tanpa ada yang, oh ini harus begini, nggak ada. Saya bangga walaupun ini jadinya. Seperti saat ini, Poltak terus berupaya menyempurnakan produk buatannya. Melihat hasilnya itu, kemudian timbul satu keyakinan bersama dukungan dari berbagai pihak. Suatu saat kebutuhan listrik dari Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, dan Kuburaya bisa menggunakan aliran listrik secara gratis dari alat Poltak Pico dan Mikrohidro. Bagaimana kisah tentang Poltak? Saya akan mengajak Anda langsung bertemu dengan yang bersangkutan agar dia dapat menceritakan sendiri kepada Anda kisah kehidupan dan penemuannya. Saya hanya punya semangat, tapi saya tidak punya modal untuk membuatkan semua ini. Tapi alhamdulillah dengan ada ini, saya mampu membuatkan listrik untuk mereka ini. Si Buyung, kau turun ke bawah sini lah. Mengapa di atas sana? Turun sini bantu. Ini dia tah, pembangkit listriknya ya. Kita pakai sendal dulu ya. Mana Pak? Bang Poltak, mana Bang Poltak? Ya, saya Pak. Wah, apa kabar Bang Poltak? Akhirnya saya sampai juga di sini nih. Iya Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah, keren. Ini yang dibilang pembangkit listrik tenaga air itu? Iya Pak.
Wah, hebat ini. Dari apa aja dibikin ini? Ini dari barang bekas semua, Pak. Barang bekas? Iya, Bapak lihat sendiri, lihat tuh, Ini Pak. dia. Ini barang bekas. Ini dari jeruji sepeda. Coba lihat. Nah, dari jeruji sepeda. Oh, terus bagaimana cara kerjanya nih? Cara kerjanya begini, Pak. Ini air kita bendung kan? Nah, kita bendung, lalu tenaga air itu kita fokuskan melalui drum ini. Ya. Ya, lalu drum ini mutar ini. Ya, ini turbin. Baling-baling. Baling-balingnya. Iya, iya. Terus? Ya, jadi setelah ini mutar, dia mutar ini yang namanya dinamo. Ini dinamo kita gulung sendiri. Oh, Kita iya, gulung karena sendiri. katanya Bang Polta montir ya. Iya, iya, iya. Jadi ini saya beli di Pasar Loa dengan harga 300.000. 300.000. Lalu saya bukai semua. Ini dalamnya kan ini namanya udah ditimbang kilo kan? Ini kan udah nggak berlaku. Sebenarnya udah angus, sudah Angus, terbakar ya. Jadi saya gulung sendiri. Ya. Saya apakan isi dalamnya sesuai tenaga yang ada di sini. Oke. Karena kan kebanyakan dinamo menyesuaikan RPM, tapi ini tidak. Ini RPM menyesuaikan dinamo. Oke. Jadi dengan pembangkit listrik tenaga air ini berapa watt yang dihasilkan? Ini untuk sementara ini saya ciptakan 2 kilo. 2 kilowatt. Ya, 2000 watt. 2000 watt. Ya. Oke. Ini ada berapa banyak di desa ini? Ini sudah ada 4. Ada 4. Ya. Yang pertama kita membuat di daerah Bentangor. Cuman itu jebol karena keadaannya seperti ini. Oh, jadi ini memang di bendung, ini bendungan ya? Ini ya beginilah, Pak. Kami ini yang ada punya semangat. Cuma semangat kami punya ini. Oh, jadi ditutup terpal ini? Iya, iya. Supaya terpal. air tinggi, terus kemudian begitu dilepas, otomatis Iya. airnya memutar Iya, kincir iya. ini Iya, ya? iya, iya, iya. Kincir dari barang-barang bekas Iya, juga? iya, iya. Ini kedalaman berapa ini? 1,5 meter, Pak. Ini pasti ada airnya? Ya pasti, Pak. Makanya di sini ini kan, Pak, saya membuat seperti ini. Intinya satu, saya ingin daerah saya ini sejuk dengan gunung. Ya. Nah, jadi saya membuat ini tadi karena saya sedikit berpihak pada konservasi. Oh, apa hubungannya konservasi dengan ini? Begini, Pak. Di Kalimantan ini kan kebanyakan, Pak, ini warga itu berkebun berpindah-pindah. Saya enggak setuju karena saya ini kan warga Sumatera aslinya. Jadi kalau berpindah-pindah gundul hutan kita, Pak. Jadi inilah salah satu inovasi saya untuk mengajak warga. Ini listrik untuk Anda. Nah, kita jaga sama-sama. Kita jaga hutan kita biar airnya ini tidak jadi kalau berkurang. Kalau ini ditebang-tebang nggak ada air, ini nggak nyala. Nggak nyala. Jadi itu yang membuat warga masyarakat dianjurkan untuk tetap menanam dan menjaga lingkungan. Iya, begitu maksudnya, Pak. Supaya airnya bisa ada bertahan sebagai penggerak turbin ini. Iya. Bisa didemonstrasikan nggak bagaimana? Ini ada lampu untuk apa ini? Ini lampu untuk ini nanti kita uji coba. Uji coba? Ya, biar untuk hidupkan. Ya. Coba, boleh lihat? Boleh, Yang. Ya, buka. Hidup, Om. Nah, ini biasanya begini disalurkan ke desa-desa. Iya. Ya. Sekarang ini berapa banyak Ya, di sini rumah ya? di sini ada kurang lebih sekitar 10 warga yang dilalui oleh tiang PLN tapi tidak mendapatkan listrik. Itulah rencana ini mau saya pasang dengan mereka. Tapi kalau kami ada dana, Pak, enggak seperti ini kami buat. Kami buat pakai pipa. Jadi seandainya pun dia ada air bandang akan aman. Aman. Ini pernah jebol begitu ya? Wah, enggak. Berkali-kali. Berkali-kali, Pak. Kalau saya dihitung. Ada 3 mungkin ya puluhan kali ada. Karena apa? Luapan air yang besar sekali. Pak, begini, Pak. Di sini kan enggak hujan, enggak gerimis, enggak mendung. Air itu bisa datang. Banjir bandang. Iya. Jadi artinya kalau ini ditinggikan lebih tinggi lagi dengan kekuatan yang lebih kuat, maka ini lebih stabil ya. Oke, mungkin berhenti dulu supaya suaranya nggak ini ya. Yang
Oh, dapat. Suaranya jelas nggak? Belum matikan Nggak dulu. terganggu ini. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bisa ya ditutup buka gitu ya? Bisa, bisa, Pak. Jadi kalau mau buat turbin untuk apa pembangkit listrik tenaga air seperti ini yang benar, Ya. kira-kira berapa modal yang dibutuhkan? Seperti saya katakan tadi, Pak, tergantung dari kondisi, situasi, dan mega yang hasil yang kita butuhkan. Oh, iya. Kalau seandainya mamanya kita buat 1 mega dan kondisinya memang sangat tidak memungkinkan gitu loh. Tapi masih bisa kita akal-akalin dengan kemampuan saya, bisa kita akalin, mungkin agak besar. Tapi kalau memang lokasi dan situasinya sudah sangat mengizinkan, mungkin budgetnya nggak besar. Tergantung situasi Iya. dan kondisi. Iya. Nah, ini saya kesini jauh-jauh kan tidak sendirian. Iya. Saya bersama teman dari SMI. Nah, saya kenalin ini ada Pak Darwin. Iya. Kami jauh-jauh dari Jakarta ikut rombongannya Pak Andi. Iya. Terus terang terkagum-kagum nih dengan inovasi yang disampaikan Iya. Pak Poltak sampai hari ini. Luar biasa, karena kami merasa pasti manfaatnya luar biasa. Iya. Kira-kiranya yang bisa kita berikan ada sedikit dukungan lah. Mungkin Pak Poltak buat mengganti papan, mungkin untuk besi-besi, belanja besi, Iya. atau mungkin tambahan kabel dinamo atau apapun lah kira-kiranya. Iya. Iya. Jadi dukungan apa yang mau dikasih nih Pak Darwin? Ini kemudian kami ada sedikit donasi yang bisa kami sampaikan, uang sejumlah 100 juta yang mungkin bisa bermanfaat untuk pengembangan. Alhamdulillah. Jang, terwujud Jang, kita buat SMI Bambang Jang. Apa komentarnya Bang Poltak setelah mendapat dukungan dari SMI? Ya, pertama-tama ya kami mengucapkan terima kasih ya yang sedalam-dalamnya. Yang jelas dengan adanya bantuan ini akan saya buat listrik yang ada di desa sebelah. Ya, karena cita-cita saya udah lama ingin membuatkan mereka listrik, karena mereka Indonesia udah merdeka, tapi ada sebagian warga yang belum merdeka. Jadi saya sangat-sangat turut bersedih gitu. Tapi apa daya, kemampuan saya hanya seperti ini. Saya hanya punya semangat. Nah, tapi saya tidak punya modal untuk membuatkan semua ini. Tapi alhamdulillah dengan ada ini, saya mampu membuatkan listrik untuk mereka ini. Itu tadi kisah tentang Bang Poltak dengan pembangkit listrik tenaga air yang sederhana sekali. Dan dari Kayong Utara ini masih ada satu lagi tuh sosok inspiratif. Sosok ini adalah Damianus Jordan. Dia adalah seorang mantan atlet petinju yang dengan segala keterbatasan mendirikan sasana yang sangat sederhana. Di sasana inilah berlatih anak-anak dari keluarga kurang beruntung dari berbagai daerah untuk mengubah hidup mereka, berprestasi melalui dunia tinju. Dari sini pula lahir seorang petinju kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu Daud Chino Jordan. Bagaimana kisah tentang Damianus dan teman-teman? Ikuti terus Kick Andy on Location. Bagi kami, sosok Bang Poltak adalah satu sosok yang luar biasa. Karena dengan inovasi dan idenya, dia bisa memberikan sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh orang lain. Dia bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada warga yang ada tinggal di sekitarnya dengan memberikan listrik-listrik yang sebetulnya mungkin belum terjangkau, Pak, kalau itu dipenuhi oleh pemerintah ataupun juga oleh PLN. Nah, ke depan mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan dari kami bisa membangkitkan gairah Bang Poltak untuk terus berkreasi, sehingga ini akan menumbuhkan ide-ide baru, juga memberikan inisiasi kepada teman-teman yang mungkin juga memiliki sosok dan figur seperti Bang Poltak ini untuk seluruh Indonesia.
Sasana yang didirikan Damianus dan keluarganya ini tidak memungut biaya bagi para atlet tinju yang berlatih di sana. Semuanya gratis. Semua yang dilakukan Damianus Jordan dan tentu saja didukung oleh keluarganya membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan datang dari hati. Bahkan Damianus sebagai juara Asia ingin membuktikan bahwa keterbatasan tidak menghalangi seseorang untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Inilah sasana tinju sederhana di Kayong Utara milik Damianus Jordan itu. Indonesia memiliki juara dunia tinju kelas ringan, Daud Chino Jordan. Tapi siapa sangka, dia sang juara dunia itu lahir dari sasana di Kayong Utara, Kalimantan Barat ini. Dengan material kayu dan lantai sederhana, sasana yang dibangun atas prakarsa keluarga Jordan itu terus mengembangkan para petinju nasional. Sang juara dunia Daud Jordan tentu saja tidak lepas tangan begitu saja. Dari hasil pertandingan yang ia peroleh, sebagian ia sisihkan untuk membantu finansial sasana itu. Dan begitu ia juga berharap sasana itu mampu terus berkembang sehingga bisa melahirkan para juara dunia seperti dirinya. Daud Jordan dan Damianus Jordan, keduanya sepakat untuk membuktikan bahwa kesederhanaan itu bukanlah sebagai belenggu. Menurutnya, justru kesederhanaan itu dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih bersinar dan memiliki prestasi dunia. Dan sekarang kita saksikan bagaimana supervisor Brand Tinju dari Australia memberikan sabuk pemberda kita latihan di pantai, persiapan warming up fisik di sana. Di sini kita lari sampai ke pantai. Benar, Bu. Ayo, siap, oi. Dah satu kau. Senam dulu, senam. Siapa ya? Dan untuk menghilangkan kebosanan anak didiknya, Damianus tak jarang mengajak anak-anak itu berlatih sambil menikmati keindahan alam yang tersebar di tepi pantai pasir Mayang Kayong Utara. Setelah selesai sesi berlari, Damianus melanjutkan dengan latihan gerak fisik yang disebut shadow box. Keras dan berat memang, namun hal itu tidak dijadikan ganjalan para petinju itu. Kokohnya semangat berlatih justru mendorong mereka termotivasi untuk menjadi sang juara dan memiliki prestasi cemerlang. Baginya, petinju adalah satria di atas dan di luar ring. Saya berlatih tinju selama 4 tahun yang dilatih Om Damianus Jordan. Prestasi saya dari medali emas di Piala Jokowi di Jakarta. Dengan niat untuk bisa menjadi seorang juara, untuk mewujudkan mimpi-mimpi, untuk mengubah kehidupan keluarga saya dilatih Bapak Damianus Jordan dengan harapan saya dilatih seorang yang melahirkan juara dunia, berlatih dengan juara dunia, saya juga bisa menjadi juara dunia. Saya bawa Chris John ke sini. Chris John.
tadi sekilas cerita tentang Damianus Jordan yang dengan segala upayanya ingin mengangkat harkat dan martabat anak-anak kurang beruntung, terutama di sekitar Kayong Utara, melalui sasana tinju yang dia dirikan. Tapi supaya Anda mendengarkan langsung kisah tentang Damianus Jordan dari orangnya sendiri, maka hari ini kita menuju ke sasana tempat mereka berlatih. Seri pukulan, bom. Bergerak terus lagi, pindah lagi. Wah, siap. Bang Damianus, apa kabar? Ya, terima kasih sudah datang di sasana kita. Wah, luar biasa ini. Iya. Jadi hari ini akhirnya saya sampai juga di sini ya. Terima kasih. Wah, ini lagi ngelatih siapa nih? Ini sini dong, pause dulu. Ini anak usia dini yang menurut saya cukup berpotensi. Kamu kok wajahnya mirip Chris John. Oke, kita turun dulu ya. Siap, saya turun. Ayo. Wah, ini tunggu, boleh ganggu sebentar nggak? Boleh ganggu nggak? Apa kabar? Jadi akhirnya aku sampai di sini juga ya. Lagi ngelatih juga ini ya? Ya, saya bantu abang saya melatih anak-anak di sini. Ya, jadi inilah kegiatan kami hari-harinya, baik pagi dan sore. Ada berapa banyak petinju di sini? Di sini kurang lebih 15 sampai 20 petinju yang ada. Rata-rata di bawah umur 20. Dari macam-macam daerah ini ya? Iya, betul. Jadi yang ini yang sedang pet sama Bang Damianus ini, dia baru meniti karir, baru 2 kali bertanding. Dia petinju baru profesional juga. Dia juara amatir dan apa? Dia sekarang masuk ke ring tinju profesional dan minggu depan dia rencananya bertanding di Bali. Lalu untuk kelas apa ya? Ini kelas terbang namanya, 50 kg. Bisa Bang Damianus bisa sebentar ya, diculik dulu ya. Ya. Iya. Mau tanya-tanya lagi. Jadi selama membina sasana ini sudah melahirkan berapa juara? Ya, kita mulai 8 tahun yang lalu, kita mulai berusaha membuat sasana ini apa adanya dan kemampuan yang sangat sederhana, tetapi dari situ kita bisa melahirkan juara daerah, juara nasional, dan juara dunia. Juara daerah itu kita ukurannya adalah Porprov. Kita meraih medali emas terbanyak di Kalimantan Barat dengan 5 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Terakhir di 2014 kemarin. Kemudian kalau tingkat tahun ini produk apa ini? Sini juga bukan? Iya, sama. Usia dia ada di situ, fotonya masih. Iya. Dari umur berapa? Saya dari umur 8 tahun. 8 tahun. Iya. Di sasana ini juga? Tidak, kita di Ketapang. Oh, Ketapang. Iya, di sana. Tapi kemudian dibina di sini juga? Ya. Setelah ada pemekaran, Kabupaten Baru, kita pulang ke daerah kita ini. Pulang kampung? Pulang kampung membina dan banyak anak-anak ini yang berprestasi. Tapi apa yang sebenarnya dituju dari sasana ini? Apakah semata-mata prestasi atau ada hal lain yang lebih esensial yang mau dicapai? Kalau saya sendiri adalah kepuasan. Bayangkan dari hasil mereka berprestasi ini, ada yang sudah bisa masuk tentara, udah 5 yang jadi tentara, 2 jadi polisi beneran, 2 polisi pamong praja. Oh. Asal jangan jadi polisi tidur. Artinya kita sudah bisa membuat orang cita-cita mereka mau jadi polisi, tentara kan susah sekali. Tapi kalau mereka latihan tinju, yang pertama mereka atau olahraga, yang penting mereka sehat dulu. Setelah sehat, ada prestasi. Kita bisa merekomendasikan, mohon ketika dia mendaftar ada perhatian dari jalur olahraga itu. Gitu. Tantangan terbesar yang dihadapi untuk mengasuh sasana sesederhana ini panas memang bagus juga ya supaya cepat keringatan. Apa tantangan terbesar yang dihadapi? Sebenarnya tidak dapat tantangan sama sekali. Tidak, saya lakukan dengan mengasah mereka. Sudah begitu saja. Dan kalau kita mau berbicara masalah tantangan, terlalu banyak tantangan itu. Tapi saya anggap jalan terus. Kemudian memang dalam meraih prestasi sampai
lepel anak tangga ini tidak saya sendiri, tetapi banyak orang juga di belakangnya. Misalnya. Ya, saya ingat ketika Daud Jordan dan Chris John pulang dari Singapura, itu sedih ya. Ya. Padahal baru saja mengharumkan nama bangsa, pulang dingin aja semua orang ya. Ya. Sementara kalau kita lihat olahraga lain itu disambut meriah, sampai seluruh dunia kayaknya ikut menyambut. Tapi apakah itu dari perasaan Daud sendiri ya, sebagai juara yang membanggakan bangsa Indonesia, bagaimana situasinya waktu itu? Ya, saya secara pribadi cukup sedih ya, karena kenapa? Kami berdua adalah aset bangsa, putra-putra olahraga yang boleh dibilang yang terbaik saat ini gitu. Namun ternyata perhatian ya tidak seperti yang kita harapkan, sehingga ya tentu timbul rasa kesedihan. Tetapi faktanya memang seperti itu, yang seperti Bung tadi bilang bahwa kami pulang mungkin hanya penumpang yang lewat juga yang tahu dan oh iya gitu kan. Ya, itulah potretnya bangsa ini. Lalu kalau dengan semua kondisi yang ada di sini, apa yang Anda harapkan? Melalui tinju ini apa yang diharapkan? Ya, kalau saya pribadi setelah saya pensiun dari tinju, makanya saya membangun Sesana ini sebagai wadah saya melihat potensi anak-anak daerah ini. Saya terus berjuang sampai barangkali menutup mata lah untuk selama-lamanya, untuk berbuat untuk anak-anak generasi yang akan datang. Karena hari ini menurut saya 250 juta orang Indonesia juaranya ada di sini. Artinya kita tidak boleh kita melihat kekurangan, jauh dari teknologi olahraga, jauh dari perhatian yang tadi disampaikan, tapi kita tetap berbuat. Tidak perlu kita menanyakan apa yang diberikan oleh orang ke kita, tapi apalah yang bisa kita berikan. Ya, atau negara ya. Ya. Saya lihat selain Daud Jordan, sini ada foto Chris John. Ada. Emang ini pasti Anda idola di sini. Betul. Tapi siapa lagi yang mengidolakan Chris John ini? Wah, banyak di sini ada yang banyak. mengidolakan. Cewek juga sampai kemarin. Wah, ada ceweknya dulu. Tos dulu lah. Iya, ini. Waduh. Jadi ada berapa perempuan, petinju perempuan berlatih? Saya ada 2. Oh, 2. Sudah mulai berprestasi? Ini sudah di tingkat daerah ini dia juara 2 di Porprov kemarin. Kan olahraga provinsi Kalimantan Barat. Iya. Baik, saya nggak sendiri, saya bawa Chris John ke sini. Chris John. Terima kasih. Iya. Ini betul-betul. Karena katanya selain Daud Jordan di sini teman-teman mengidolakan Chris John. Iya. Yang mau salaman langsung sama Chris John. Mumpung iya. Atau mau ngelawan Chris John boleh juga. Iya. Luar biasa ya, hari ini kita bisa ada di sini ya, Chris John. Sini dulu. Ini sebenarnya awalnya musuh atau teman ini? Musuh di atas ring. Oh, musuh di atas ring. Kita saudara lagi, Pak. Ya. Saudara ya. Nah, ya, kita saya bertemu bisa Daud Jordan, Damianus Jordan kakaknya, dan memang saya juga pernah janji sama Daud, yuk kapan-kapan saya pengen main ke rumahnya. Ya. Jadi hari ini tercapai lah. Tercapai sekaligus bisa bertemu ya. Jadi adik-adik semua yang bisa berlatih di sini ya. Ya. Nah, Chris John, Anda kan pernah juga berlatih dan hidup dalam kondisi yang juga susah ya? Betul sekali. Nah, coba cerita, apa yang mendorong Anda untuk bisa menghasilkan atau mencapai prestasi tertinggi dalam olahraga tinju ini? Ya, dulu saya memang awalnya saya besar di satu desa kecil, Banjarnegara, di daerah Jawa Tengah, memang pelosok sekali. Waktu itu memang saya besar di sana dengan keterbatasan yang kita punya ya. Waktu itu memang ayah saya karena memang dia sangat-sangat senang hobi tinju, sehingga saya dilatih dari kecil, dari usia 5-6 tahun bersama adik saya. Waktu itu saya masih kecil bawa sansak yang sudah robek-robek, tapi itu modal kita satu-satunya untuk bisa pukul-pukul, dan sarung tinju yang sudah robek-robek juga tadi, karena memang itu yang kita miliki saat itu gitu. Jadi Tunggu kita dulu, bicara yang robek-robek, coba boleh lihat nggak? Ini ada contohnya. Iya, kurang lebih seperti ini. Cuma saya punya inisiatif. Saya jahit sendiri, mungkin saya tambal dengan lem. Karena memang yang itu yang kita punya, makanya maksudnya ya itu harta yang kita punya saat itu saya benar-benar harus saya mungkin tambal sendiri atau saya jahit sendiri untuk sementara gitu, karena itu kayak membutuhkan untuk
untuk berlatih kan. Saya dengar Anda bukan cuma ingin memberikan dukungan moral, tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Kuku Bima yang Anda wakili. Betul sekali, saya mewakili dari Kuku Bima Energy, dari Sido Muncul, ingin memberikan satu donasi buat rekan-rekan di sini, rekan-rekan di sini juga Pak Damianus ya. Kiranya donasi ini bisa untuk membantu mungkin membeli peralatan-peralatan yang mungkin memang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk menambah sedikit ngisi para atlet di sini ya. Oke, bentuknya apa ini donasinya? Ya, donasi ini mudah-mudahan sangat bisa digunakan ya, untuk ini dia. Untuk teman-teman semua kalian. Silakan diserahkan ke mungkin Bang Damianus dan Bung Daud. Donasi dari Kuku Bima Energy sebesar 100 juta rupiah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kuku Bima Energy atas kedatangannya, rekan-rekan semua. Kami sama sekali tidak menyangka dari buah perjalanan kami sampai hari ini bisa ketemu dengan Bung Krijon. Sama sekali orang tidak pernah menyangka bisa Krijon datang ke sini. Tapi semua itu kalau sudah kehendaknya pasti. Amin. Akhirnya jadi saya sudah terpenuhi. Terima kasih banyak. Kami akan pergunakan ini untuk kegiatan latihan kami. Ya, dari Kayong Utara saya sudah memperkenalkan kepada Anda dua sosok inspiratif, dua sosok yang istimewa. Walaupun berada jauh dari lensa kamera, tapi mereka terus memberikan dedikasi mereka, semangat mereka, inspirasi mereka kepada warga masyarakat di sekitar. Tadi kita juga sudah mendengar kisah tentang Bang Poltak. Dan sekarang atau barusan saja kita dengarkan kisah tentang Bang Damianus dan juga Bung Daud Jordan, dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Mudah-mudahan semangat dan spirit mereka yang luar biasa ini bisa menginspirasi kita semua. Dan di akhir acara saya ingin membagikan juga sebuah buku yang bagus yang memberikan semangat bagi kita semua. Penulisnya adalah Komarudin Hidayat, dan buku ini diberi judul Path of Life, yaitu menanam kebajikan dalam setiap langkah. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini, Anda bisa mengakses website kickandy.com. Akhir kata, semangat dari Kayong Utara ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa. Kami dari Kuku Bima Energy ingin membantu ya, memberikan donasi yang sekiranya bisa dipergunakan untuk memperbaiki segala sarana atau fasilitas untuk berlatih teman-teman petinju kita di sini, sehingga mereka bisa berlatih lebih baik.